Luqman ko dek bijaksananya, namanya jadi nama surat dalam Quran. Surat Luqman. Baca ro magiah nasihat rajo ko. Nyo rajo baka magiah nasihat. Si Luqman ko ahli hikmah. Banyak ilmunya. Rajo ko narancak karajonya cele pak. Nyo duit berhemat. Ndak boros. Tu kerancak jadi tiru tu. Jadi kalau lah masak sambal dek bininya jo nasi, ya kan? Nan sambal aku ndak nyo makan ndak nyo cium saya. Ala masuk aromanya nyo suuk sana sini. Habis suuk nyo angek-angek saya sambal aku dek bininya, 5 hari tan sambal. Aku tertiru dah itu kan ndak kadang nah biaya itu dah. Aku dia minyak semahal heboh. Anyang selain ndak di Bali minyak terus banyak, makanan ndak berminyak pilama. Asam pade pange ikan mujair kurabu balui semeladowo jota ruang bebas kolesterol. Kami ke membuat bakwan Ustaz, abui saya bakwan tu jadi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Abrar beserta jemaah, baik jemaah tetap maupun jemaah musiman yang hadir pada malam hari ini. Semoga semuanya dimuliakan Allah. Yang kita hormati bapak-bapak sahabat kita dari RRI Padang. Biasanya ceramah ini ditayangkan lagi ketika makan sahur. Biasanya saya dapat rekaman RRI ini secara langsung, itu biasanya di Masjid Raya Ganting. Sekarang Masjid Abrar mendapat kehormatan. Mudah-mudahan sebanyak putaran roda mobil ke sini, beliau yang datang mengunjungi kita diberi pahala oleh Allah sebanyak itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kepada jemaah Masjid Abrar, tentu saja ibu-ibu. Lama wana goreng rabu, jo kantang basai tipi-tipi tadi. Kalau lalu mintuo di belakang tak nampak. Mudah-mudahan ibu-ibu yang memberi kami pembukaan tadi dan seluruh anak-anak kami yang tinggal di masjid makan bersama dengan saya. Alhamdulillah makan kami enak dan tubuh sehat. Kini nasi lebaran sua jadi daging, kuah lebaran sua jadi darah. Kok tadi painya panuh kinilah kurang. Nak orang sungai Balantiak lalu ke pasar orang Bapiriang, singgah ke balai orang Bataga. Daun basiriang lah cabai, tika takambang lah basah, cangkir bakarang lah rarak. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat memaafkan kami dengan pembawaan tadi licin tandeh zadonya. Kemudian anak-anak kami remaja Islam, cucu-cucu kami yang mencatat pengajian, kami doakan kalian pengganti kami yang tua-tua yang hampir mati ini. Amin. Abang mangko ustaz disuruh baca ceramah di atas mimbar bulan puasa kok. Lai tahu apa sebabnya? Bang mangko ndak di atas kursi serupa biasa. Sebabnya supaya ceramah ko jangan panjang mana orang gaik ndak taluk tagak lama le. Itu sebabnya.
Kalau panjang mana, ada lu cucu yang bawa menyambung mereka ceramah dari pesantren. Jadi kaji kita 3 poin saja. Pertama, sebagai dasarnya kita baca surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai oleh Allah ayat ini dengan huruf panggilan atau huruf nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita teruskan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minazzan. Wahai orang-orang yang telah beriman, ini didahului oleh Allah dengan fi'il madi atau dalam bahasa Inggris past tense. Kata kerja, wahai orang yang telah beriman. Jadi menunjukkan masa lalu. Jauhkanlah dirimu dari prasangka-prasangka buruk. Jadi orang beriman tidak boleh berprasangka buruk. Sesuatu yang kita tidak jelas ujung pangkalnya, baik yang ditulis di koran, di media sosial, dan dari mulut ke mulut sebagai gibah. Ada orang membawa berita tuh, ya kan? Jangan kita tanggapi langsung menyalahkan orang yang jadi objek perbincangan tadi. Karena mata kita tidak melihat. Itu disebut prasangka buruk. Yang kedua, wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan engkau perbincangkan aib seorang saudaramu kepada saudaramu yang lain. Kalau 3 poin tadi kita langgar, dosanya bagaimana? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Jadi berburuk sangka ke seseorang, mencari-cari kesalahannya, memperbincangkan aibnya, itu sama je memakan bangkainya. Apa kata Allah? Fakarih tumu, mungkin engkau jijik, tidak mau memakan bangkai itu. Jadi sama dengan itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, dan di dalam bulan Ramadan ini, itulah sumber yang banyak merusak pahala. Kalau menahan makan, menahan minum, banyak orang yang sanggup. Tapi kalau laba-labi duduk dari cie, sudah tu mau ta, jolongnya ta tu meleset ke nambana, sudah tu meleset ke namburuat. Inilah yang merusak puasa itu. Memang yang diminta oleh Allah untuk berhenti begini sama dengan orang disuruh berpuasa. Orang berpuasa disuruhkan orang beriman juga. Menghentikan pekerjaan buruk ini orang beriman juga. Karena apa? Karena berat meninggalkannya. Cobalah kita ikuti bacaan-bacaan di media sosial itu banyak yang berprasangka buruk, mencari kesalahan orang. Dia awak ndak jaleh sumbernya. Kecil orang Minang baraih saja jalan panjang, besongkok saja jalan laweh. Indak bajajak, bak bakit, indak besuriah, bak sipasin, indak bebaun, bak ambacang. Dituduhkan saja begitu. Contoh, misalnya di Kelurahan Bandaulo ko ada rumah orang kamaliangan. Dengan takdir Allah, maliang ko indak diketahui dek tuan rumah. Pasak pintu lah patah, kuncinya lah patah, jendela lah kupak, barang-barang lah hilang. Tuan rumah ini nyenyak tidurnya. Maka maling itu berhasil menggasak hartanya. Pagi-pagi kaum muslimin tentu saja buruk bunyi pacah berito kata orang awak.
Lebih keluar tetangga. Itulah mengecek, lah mengecek. Awakku kadang-kadang mendengar berita, aku kan sama jo samui tapangku Ya kan? Itu ada manisan terserak. Awak lah pergi ke sana. Ada si komentar. Ambo baratak nanti ambo kesianu. Sabo inyo naruncang tanduk di kampung. Go sialo lai kondaknya. Ini yang dikatakan prasangka. Kita tidak punya bukti. Menuduh seseorang dari berita-berita yang tidak benar itu, kalau kita lihat surat An-Nur, kita harus punya saksi 4 orang. Nampak remaja-remaja atau orang tua, ya kan, kabazina di suatu rumah. Lah tak nanti awaknya harus dicari kawan barampe untuk menangkoknya. Karena tidak boleh sembarang tuduh. Begitu Allah memelihara nama baik orang. Ya kan? Harus sampai saksi. Jadi tidak mudah menuduh seseorang bertindak tidak benar itu. Dan andaikan orang yang dituduh itu dia memang tidak berbuat, kira-kira tahunya orang nambah buruk sangko kayaknya tadi. Layaman sepikirannya. Tidak, pastinya tersinggung. Pastinya pakai hati kawak. Sebab mencemarkan nama baiknya. Atau mengko mengecek pereliau ledah, berjalan pelihara kaki, mengecek malam caliak-caliak, mengecek siang agak-agak. Rancak pepatah Minang tu kok diturian. Jadi di dalam hidup ini banyaklah kita berprasangka baik supaya hati kita tenteram. Tidak ada orang yang sakit hati dengan kita. Orang kalau banyak berbaik sangko pak, kepalanya dingin, dadonya lapang, ndak panik madu urusan dunia. Karena apa? Kepada orang dia berbaik sangka, kepada masyarakat dia berbaik sangka, apalagi kepada Allah dia berbaik sangka. Kalau jo nafsu awak mau kuasa donya bapak-bapak ibu-ibu, Allah senam babue awak berang. Serupa kini lawar hari ndak hujan. Alun puasa le kan? Kutiko orang menyarang hari, serupa perlombaan apa tangga namanya? Itu bajaleh ke dunia, baso santiang orang menyarang hujan. Supaya hujan hari. Kironyo hari ndak bisa ditahan. Ya kan? Ada ulama menceliak sinan. Nyo mamin saya. Ya kan? Ada apa? Coba lihat kitab fikih kembali. Yang ada itu salat minta hujan. Tidak salat minta paneh. Tidak ada salat minta paneh. Yang ada salat. Kalau sampai sebulan hari serupa itu pak. Awak disunatkan di Allah salat istisqa. Salat minta tuang. Tidak ada bertemu salat minta kemarau. Apalagi ju ilmu hitam mode itu. Bakawan Josetan. Namun bapak-bapak kepada Allah walaupun hari hujan galeh awak cindu awak berbaik sangko saya. Jangan berburuk sangko ke Allah. Sebab Allah tu maha. Inyo nampunyo ndak dapat diagaan dia awak. Tak dapat. Menurut kehendak Allah itu. Kalau awak dalam hidup banyak berbaik sangko aman. Contoh dapat orang bercukur rambut. Lah sudah nyo potongnya rambutnya di tukang cukur tu. Tu kanyo apa nyo? Kanyo hias lah. Nyo telantangan di atas kursi tu. Sudah tu nyo bitung pisau. Lah ya do lari orang bercukur tu nampak. Tak ada nyo lari. Kenapa? Dia tidak ada bersangka buruk kepada tukang cukur itu bahwa tukang cukur itu akan memotong lehernya. Tapi nyo tahu mana tukang cukur itu hanya akan memberasihan bulu. Kalau serupa kami je tuanku, aku lain tiang tukang cukur. Baru itu janggut lah dipanjang.
Ya kan? Jadi dalam hidup banyaklah berbaik sangka. Yang kedua, jangan mencari kesalahan orang. Yang akan dicari itu kesalahan awak. Siapa dicontoh? Nabi Adam. Jangan bujaya dicontoh. Jelas-jelas Allah mengatakan Nabi Adam itu keluar dari sorga, digelincirkan oleh syaitan. Jalih ayatnya tu Pak. Fa'azallahuma syaitan. Maka keduanya suami istri Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh setan. Keluar beliau dari surga. Sudah tu keluar dari surga tu ndak lo samo tampe dobu. Nancie diturunan di India nan seorang lain di Jeddah. 100 tahun ndak bertemu. Ambonan salut je Nabi Adam tu Pak. 100 tahun ndak bertemu bini, andak bini nyo jelek. Adam nang kini ada jo bini baru nyo tintiang jo bini jelek. Ya. Bertemulah beliau di Jabal Rahmah, di lokasi orang Ukhuh. Berdoa, beliau berdoa di sana. Coba kita simak doanya ini. Doa ini tidak sembarang doa Pak. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh ke langit 7 tingkik tiba di aras kebasaran disinan gantiang putih biang latabu. Doa beliau dituliskan oleh Allah. Doa Nabi Adam ini karena tinggi bobotnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita terjemahkan ya. Oh Tuhan kami, kami berdoalah maniayo diri kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami dan memaafkan kami, jadilah kami keduanya orang yang rugi ya Allah. Coba ada enggak ayat doa nanyo baca tu namanya lahan setan? Enggak Pak, nanyo salahan dirinya. Bamang kuamu waang digoda setan. Itu. Enggak ada beliau menyalahkan setan walaupun Allah mengecohkan setan yang menggelincirkan, tapi beliau berdoa tidak menyalahkan setan. Ikolah nang kena tiru dari bapak kita nang paling tua ko. Beliau Adam alaihis salam. Jangan dalam hidup ku suka menyalahkan orang. Carilah kesalahan diri awak. Orang kalau tidak mau mengoreksi kesalahan dirinya, itu orang itu tidak akan pernah sadar. Dia menyangka benar saja terus. Ya kan? Atau tidak mau ditegur orang lain. Itu alamat tidak kau tambah ilmu. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau perbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Ya kan? Jale ustaz nang kapayah, nang tak kapayah mengaji tagak wa, nang mendengar saya bersandar itu enggak lalu. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Kena ustaz tagak lah. Lah 70 lah umurnya tu. Para jemaah yang terhormat, ada dahulu. Seorang raja kalau dia memimpin rakyatnya hebat Pak. Tapi itulah kalau manusia biasa Pak. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Raja ko hebat memimpin. Rakyatnya makmur, tapi nyo suko menyalah raja lain. Nyo seraja nan hebat. Ada anak buahnya namanya Luqman. Luqman ko dek bijaksananya, namanya jadi nama surat dalam Quran. Surat Luqman. Baca ro magiah nasihat raja ko. Nyo raja baka magiah nasihat. Si Luqman ko ahli hikmah. Banyak ilmunya. Raja ko narancak karajonya cele Pak. Nyo duit berhemat. Ndak boros. Tu kerancak jadi tiru tu. Jadi kalau lah masak sambal dek bininya jo nasi, ya kan? Nan sambal aku ndak nyo makan ndak nyo cium saya. Ala masuk aromanya nyo suuk sana sini.
Besok nyo angin-angin sesambah aku di bini nyo 5 hari tan sambah. Aku tertiru dah itu kan tak kadang nah biaya itu dah. Aku dia minyak semahal heboh. Yang selandak di Bali minyak terus banyak, makanan ndak berminyak pilama. Asam pade. Panggil ikan mujair kurabu balui semeladowo jota ruang. Bebas kolesterol. Kami ke membuat bakwan Ustaz. Abui saya bakwan tu je ni orang. Kan ada orang sang namanya. Air di bawah. Ada letak bakwan nala dibulik-bulik untuk dia teh. Kami rasanya ikut teman. Jadi suatu kali timbul pengenara Jokonya imbau Luqman. Luqman, come here. Timbul Luqman. Aka batong coach. Kok meninggal mbo Luqman itu mau pe lidah mbo kambo. Bab itu samba de ambo cium selama kau tak pernah ambo makan. Jadi tak tahu lidah ambo ba alamat samba. Pailah ke pasar Luqman bali lidah jawati yo kelio. Kurang oleh sate kan cok joy kau boy oh. Sate jantung, sate hati. Si Luqman kau memasak nak tangguang santiang ni dapat. Baitulah masak kelio hati jo lidah tu. Orang sedang takkan tuak gua jago ni. Nyoba baun tu. Jago orang. Siapa masak kelio. Itu hebatnya si Luqman. Nasi kambang bunga lima lo, barenya sokan anak daro tu lo. Langsung makan rajo ko. Cepak cepong rajo makan semua je mau buku tadi. Kata rajo ko, man, terima kasih ya man. Yo lama kalio jati nanang buat tu. Yo lama pak, yo. Apa catat di agenda pak di? Baso lama kalio lidah jo hati. Catat dia rajo. Anam perangainya meditu je rajo guru suka menyalahan orang. Suatu kali takana lo dinyo balik. Man, pergi ke pasar yo buat yo. Lama dia pak. Aku dia jawab ko lego cik Luqman. Pindak je muncul nyo ajar. Nyo bali hati jo lidah ko ndak nyo kelio le nyo abui sejo garam. Rajo ko dapat buto ketara. Ndak melihat matanya. Iya kan? Lah nyo ambil nyo makan. Man, angka rajoan dan nyo man. Indah angka liyo le doang abui saja. Ambo ndak mangarajoan apa do pak. Ambo ibu jo pak. Lidah jawati nam paling lama pak. Lidah jawati nam paling buruk. Ko elok lidah jawati santoso kampuang jo nagari. Ko rusak lidah jawati binaso kampuang jo nagari. Apa dicintai orang pak. Jangan apa suka menyalahkan orang jo. Kalamak caranya di Luqman. Tagak rumah kerana sandi rusak sandi rumah binaso. Elok kampuang kerana budi rusak budi kampuang binaso. Jadi secara tidak langsung dengan bijaksana sadarlah raja tadi kena nasihat anak buah. Ustaz, lah talanjur kami mengarajuan nanti go tu bakal ya Ustaz. Buruk sangko acok kami. Mencari kesalahan orang acok kami. Mempagunyang orang lah tabau larui lo kami. Allah sebelum roh tiba di sini. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur. Allah itu penerima taubat dan penyayang. Sabalun angok tiba siko pak. Berapa banyak dosa kita itu akan diampunkan oleh Allah. Itulah tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ambona menyampaikan dan bermanfaat bagi jemaah Masjid Abrar yang datang malam kini. Semoga seluruh jemaah kami yang ikut serta berpartisipasi untuk bayu mencarian donatur Ramadan. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dia yang alun mendaftar ke Pak Pengurus mendaftarlah. Bab itu baik awak mati menyasa. Pitih banyak di bang awak mati. Belangkang sembalang kue awak jangkang orang nanti tinggal nampuih. Rancak dia gihan ke musaji abrar. Ambo dek kapai takziah kepaulasan aye cama ndak siko ambo salat tarawih. Mudah-mudahan dipersilakan yo nak
cucu ambo berceramah tu bolehnya pengganti kita nanti. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.